Halo guys, Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, kami Masai. Aku Atik. Nah, apa kabarnya kalian? Semoga baik-baik aja. Jangan lupa cuci tangan dan juga pakai masker. Kumur-kumur. Jangan. Jangan lupa mandi juga. Nah, kita di kesempatan video kali ini akan kedatangan temen yang luar biasa ya. Ya, teman lama. Nah, tapi sebelumnya kalian yang baru nonton kita jangan lupa di subscribe. Iya. Karena satu subscribe dari kalian bakal membuat kita jadi semangat terus buat Semangat ya buat kerja. Iya betul. Dan ingin tahu kita temennya seperti apa? Udah ada di sini ya, contohnya nih. Wah. Pokoknya Ya, teman kita ini kan apa ya? Nggak sengaja ya, buat ngirit pakan ya. Dia rajin banget. Jadi buat ngekultur gitu ya. Ngekultur pakan hidup. Oke guys, nggak usah lama-lama. Iya. Langsung aja panggil narasumbernya. Iya. Narasumber Kayak Master. Enggak lah, masih temen. Dia nggak mau ngakuin master padahal lo ilmunya lo. Ya gitu lah. Ya, kita sambut aja. Ya, kita panggil. Oke. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman kenalin. Tadi guys bilangnya ya. Pajar. Oke teman-teman kenalin ini. Erwan. Ya. Dari apa? Bukan dari tadi ya? Dari tadi saya sampai ngantuk ini. Dari mana sok kenalin? Kenalin, saya Erwan Fajari dari Fajari Aquatic. Saya rekannya ini nih. Dari dulu main ikan. Ini teman saya nih. Teman seperkomokan. Obok ikan lah. Dulu kenalnya di ikan apa nih sama Nova? Dulu saya kan ternak jellyfish nih. Makanya ini yang jualin ikan saya tuh ini juara. Top seller selokal tuh Nova kan Masai. Setuju. Ini paling jago nih nganakin jellyfish mah. Bandung mah. Jangan lupa nanti Paris per malam ya. Oke, dengar-dengar nih dari Nova sendiri, Erwan ini udah terkenal nih di seluruh dunia malah. Terkenalnya. Saya masih belajar. Semajalaya. Semajalaya. Erwan ini udah sering apa ya, membudidayakan pakan hidup. Nah, yang utama nih di depan kita nih 3 nih. Ada 3 ya? Erwan boleh kasih ini apa aja nih Erwan? Jadi tentang pakan hidup nih. Sebenarnya pakan hidup tuh kan banyak ya. Ya, betul. Variasinya tuh ada cacing sutra, ada jentik atau yang bisa disebut dengan choke kan. Iya. Terus ada juga bloodworm. Nah, tapi yang saya kultur di rumah itu, yang dibudidayakan itu yaitu ada Daphnia magna, yaitu disebut juga Daphnia magna tuh seperti apa? Orang-orang tuh bilang kutu air Mirip raksasa. kutu air ya? Iya, kutu air raksasa. Padahal kan kalau kutu air itu kan Moina sp sama Macrocopa. Tapi ini beda juga, beda lagi jenisnya gitu. Terus bedanya apa dong? Bedanya dilihat dari cara kulturnya. Kalau Daphnia magna tuh lebih simpel. Pertama itu enggak cepat mati gitu kan. Terus umurnya tuh dia tuh lebih panjang dibandingkan dengan yang kutu air di sawah-sawah itu kan. Berapa meter? Iya, betul. Berapa meter panjangnya? Panjangnya ratusan. Well, lama ya petani itu lama. Iya, udah gitu paling simpel. Terus makannya nggak ribet. Tempat pemeliharaannya juga Mudah ya? iya mudah. Murah? Oh, tentu saja. Nanti kita bahas ya Iya, satu-satu ya. ya. Terus yang kedua, ini semua orang pasti tahu, apalagi di dunia ikan. Tapi ini kok bentuknya kayak udang ya? Iya, Gerak-gerak. Gokil. ya ini tuh Artemia. Artemia? Artemia itu emang sejenis udang-udang renik. Udang Dia renik. tuh sejenis. Biasanya kan cuman hampir kayak kutu air kecil-kecil gitu ya, Iya. lebih kecil lagi malah. Iya, itu kan kebanyakan tuh kalau misalkan di tempat pemeliharaan ikan kayak budidaya, dia kan berupa di kapsul tuh jadi berupa telur kan, telur yang diteteskan gitu kan.
Nah, telur yang diteteskan dengan air garam dengan alat yang kita buat ya, yang dibuat DIY ya gitu ya. semacam lupa gitu kan. Udah gitu nanti netes baru deh dikasihin. Iya. Makanya Artemia tuh biasanya untuk larva ikan Yang ukuran sangat kecil ya, layak ya, kayak yang cupang, disebut ikan-ikan. juga yang first feeding gitu kan, yang pertama kali dia tuh makan, nah Baru dikasih pertama makan kali itu. netas sih. Kan? Iya, ini kan tadi Budi juga nanya, kok bisa gede-gede banget katanya. Ini umur sebulan ini tuh. Ini sebulan. Iya, saya coba besarin, saya juga nyobain di kultur gitu kan, Artemia tuh ternyata alhamdulillah berhasil, dan itu juga ada rumusnya, makanya nantikan ya. Ada rumusnya, Jurus rahasia. iya ada rumusnya, tapi saya kasihkan ke semuanya yang pecinta kami masa akuatik. Saya akan bagikan sharing ilmunya untuk kultur Artemia ini dengan hati aja, pokoknya sepikan ya rumusnya kayak gimana. Gokil. Tapi sebelum kita lanjutin Ada yang ke betul-betul. rumus di Artemianya, Nah, mulai udah memang nih Lan ini. Ya. Kan hewan juga dibudidayakan ya, Ah. supaya pakannya kan nggak terlalu mahal ya Iya. pengelolaannya. Nah, Hmm. dibudidayakannya sendiri nih susah. menurut saya sih simple ya. simple ya, namanya juga makhluk hidup. Kalau misalkan kita takuni, dia kan pasti hidup gitu. Iya. Soalnya kan kita kasih makan, Betul. kita ganti air, kayak ini aja, kayak ikan aja. Ikan aja kalau misalnya dikasih makan dia nggak besar kan, di airnya dijaga gitu. Berarti Kondisi perlu airnya. makan juga ya. Oh iya tentu, soalnya ini kan makhluk hidup. Kalau pakannya apa ya? Kalau Daphnia magna tuh pakannya tuh ada 3 sebenarnya tuh. Yang pertama itu fitoplankton. Fitoplankton tuh seperti yang spirulina, chlorella. Oh, Kalau yang hijau, orang-orang yang hijau Indonesia ya? tuh Hijau. yang di forum-forum tuh di Facebook, yang di grup-grup itu tuh Bukan yang di SpongeBob itu. itu juga plankton soalnya. Oh bukan, itu plankton. Yang hijau Iya, yang disebut green water atau air hijau lah kalau di grup-grup itu. Tapi kalau itu juga itu yang pertama kan ya. Yang pertama tuh kan yang green water atau bisa disebut juga kan fitoplankton. Yang kedua itu adalah bakteri. Bakteri itu Dari ya pembusukan berarti ya. bisa dari pembusukan, bisa kita juga buat sendiri, misalkan dengan campuran yang yang boleh nyebutin mungkin nggak? Boleh ya. Ya kalau misalkan ada yang fermentasi itu dengan campuran probiotik lah. Probiotik itu dicampur dengan misalkan pakan lain, nanti kita diracik, kasihkan ke Daphnia magnanya, dimakan juga. Terus yang ketiga yaitu detritus. Detritus itu kalau misalkan di alamnya tuh Daphnia magna tuh makan kan seadanya gitu kan, Yang ada di alam. makanya ada daun jatuh terus ke air kan, Jadi nah, lapuk di air gitu itu ya. tuh kan jadi lapuk. Iya. Nah di pelapukan itu disebut detritus, makanya 3 itu Diurai gitu. nah itu diurai. Kalau untuk Daphnia magna Jadi udah kayak ada yang makan makanan buat sidang makanya itu kita ya. iya, kayaknya semuanya udah Udah ada dia faktor disediain di alam. sama di alam tuh, soalnya kan itu ekosistem kan. Tadi kan pelapukan ya. Nah, kalau Yang untuk ketiga tuh, kulturnya bagaimana tuh? kalau kulturnya sih simpel aja ya. Simpel. Yang pertama sih tahapannya kita tuh harus punya starter ya. Jadi kalau Indukan gitu awal. Indukan awal. Jadi starter itu tuh kalian bisa dapetin di all shop lah, di online gitu kan, banyak yang jual gitu. Terus yang kedua itu dari wadah, yaitu tempat untuk budidayanya. Itu tergantung dari ukuran juga sih. Tapi yang kalau lebih luas sih lebih bagus, misalnya semeter kali 2 meter gitu kan, lebih luas lebih bagus gitu. Terus lagi saya kasih tips untuk tempat pemeliharaan atau tempat budidayanya itu minimal kita harus punya 7 tempat gitu ya. 7. Misalkan soalnya gini, kalau misalnya kita punya ikan nih, Iya. misalkan ikan cupang gitu kan, terus kita kasih makan misalkan ini yang pertama tuh wadah untuk itunya, misalkan untuk hari Senin misalkan. Oh, ada jadi tiap hari jadi punya porsi masing-masing. Gitu. Jadi kita kalau misalkan memberikan
pakannya tuh kalau dalam satu tempat kan kita ambil Habis lama-lama nanti ya. habis lama-lama. Makanya Ya. diakalinnya saya kasih tips ada 7 tempat, misalnya ini untuk hari Senin, ambil Senin, misalkan kasihkan, nanti Selasa ambilkan juga. Nah, yang ini nanti beranak lagi nih, yang wadah Nambahin lagi, jadi nambahin ya, lagi akan nanti langsung. beranak lagi gitu. Jadi rotasi gitu, rolling gitu, dan nanti Yang mutar gitu. Keren. Terus yang ketiga yaitu dari pakanan ya, dari makanan nih. Nah, dari makanannya juga sebenarnya yang paling simpel tuh emang sih pakai green water. Green water Ya, air hijau itu ya. Makanya kan banyak yang bilang cara bikin air hijau tuh kayak gimana, gitu, seperti apa. Makanya simpel lah, itu juga bagus tuh buat dijadiin konten juga kan. Kan banyak ada yang Triknya. pakai ini, ada yang Ya, pakai pakan, ya. ada yang pakai ikan gitu. Tapi kalau saya sendiri sih kalau di rumah saya biasanya ada tempat gitu khusus untuk ikan. Itu ikannya bebas sih. Mau ikan hias atau ikan lele, nila, konsumsi juga gitu ya. kan. Nanti airnya udah hijau, langsung kasihin. Air hijau itu langsung dikasihin gitu. Ke apa? Tanpa di treatment dulu ya si tanpa airnya. tanpa di treatment dulu. Kecuali kalau misalkan ada gumpalan-gumpalan si alga atau air hijau itu, kita pakai saringan. Kita pakai saringan. Disaring dulu jadi berarti saring dulu. Nah, airnya yang habis disaring itu langsung kasihan ke si tempat pemeliharaan Daphnia magna. Simple itu. Soalnya kan kalau pakai bakteri kita mesti ngeracik dulu, fermentasi dulu, misalkan minimal tuh seminggu. Itu kan Makan waktu lagi ya. Iya gitu. Makanya lebih gampang tuh kalau misalkan kita sambil ngurus ikan lah. Ya, green water lah ya. Iya. Itu murah habis Jadi pengeluarannya. murah. Ya. Pengeluarannya murah. Kayak ikan lele kan, ikan lele simpel banget ya. Udah gitu Iya, kuat lagi. kuat. Iya. Ke air aja kan itu cepat hijau juga. Iya. Nah, Kayak gitu ya. Kalau air hijau itu dikasihnya ke Daphnia magna setiap hari. kalau itu Atau dilihat dari apa? Dilihat dari kalau misalkan nih udah padat nih, si Daphnia magna tuh udah padat banget, itu kan cepet. Itu cepet bening lagi. Bening, ya. Makanya kita dikira-kira aja, misalkan kasih itu kebanyakan juga nggak apa-apa sih kalau misalkan green water tuh, kalau air hijau itu. Kecuali kalau misalkan pakan buatan untuk si Daphnia magna itu ya kita racik sendiri. Jadi makanan nggak akan Overfeed pada misalkan, ya. kalau misalkan overfeed gitu, itu bakal mati. Soalnya Oh. kualitas air kan Langsung turun ya. langsung berubah gitu kan. Tapi kalau misalkan pakai air hijau, simpel gitu. Jadi langsung aja dikasihin. Kita lihat udah bening, terus kasihin lagi air hijau. Terus ada juga yang bilang gini, katanya perlu aerator atau enggak sih katanya tuh. Untuk Daphnia. Untuk Daphnia magna saya udah praktekkan sih pakai aerator bisa, enggak juga nggak apa-apa. Itu tergantung dari kondisi Luasnya seberapa wadahnya luas, mungkin ya. seberapa luas si Seberapa wadah. banyak Daphnia magnanya di Ah, tempat ah. itu. Yang Daphnia magna gerombol itu. Semakin banyak semakin berkurang juga kan oksigennya pasti Iya. ya. Terus kalau misalkan pakai aerator, oksigen udara itu kan, itu diusahakan jangan pakai batu. Manual aja Bu. Yang batu Ya. aerasi itu kan, batu Iya. aerator, manual aja dengan ya kecil gitu kan. Kecil. Soalnya kalau pakai batu itu kan, gelembungnya terlalu deras. Nanti ke bawah, terus si Daphnia magnanya tuh ya pada nyangkut di atas. Oh, Di di atas sisi-sisi permukaan. di pinggir-pinggir. Heeh, pada mati nantinya kan. Air jadi bau kalau pada mati gitu. Amoniak ya, mulai jadi mati. Terus gimana lagi setelah itu? Kasih makannya harus pakai green water, apa lagi tips? Terus ada juga yang bilang mesti pakai karang jahe katanya ya. Pakai karang jahe. Soalnya kan Daphnia magna tuh seperti udang kan. Dia tuh kan butuh apa ya? Kalau udang tuh kan butuh Tempat sembunyi. Enggak. bukan Dikasih karang Enggak, jahe. tempat. Jadi Kayak biar secret aja pakai ya. karang jahe tuh dia tuh kan dia mengelupas gitu, ganti kulit kalau Daphnia magna tuh. Oh. Makanya jangan kaget kalau misalkan Daphnia magna kita ada di akuarium, lah kok banyak yang mati di bawah gitu kan? Iya. Ternyata itu tuh cangkang.
bener-bener kayak udang ya. Iya kayak Kalau udah, lobster. makanya disebut udang renik juga gitu kan. Molting Kayak dia. dia molting gitu kan, ganti Iya. kulit. Makanya itu untuk mempercepat, udah gitu karangjaya juga bagus buat pH air juga Iya, kan. iya. Betul. Mantap pokoknya. Terus dari sekian banyak lamanya udah ini kok jadi pengen budidayain si dapnyanya gitu, kenapa? Jadi gini, awal-awal kan ke ikan hobi ya, ke ikan hobi gitu. Sebenarnya kan banyak juga pakan pabrikan atau pakan buatan gitu ya. Yang di toko-toko kan banyak, ada merek ya yang udah ada brand, ada produknya juga. Tapi ntar kalian pasti bakal ngerasain kalau misalkan ikan udah banyak nih, itu kan seenggaknya gimana caranya kita harus makan cost untuk pengeluaran, terutama pengeluaran untuk biaya pakan Pakan ikan ikan, ya. tersebut. Makanya lebih baik ya kita budidaya pakan tersendiri gitu kan, kayak misalkan Daphnia magna, Artemia atau misalkan Cundawong gitu kan, hemat lah ya, lebih hemat gitu. Saya kalau misalkan jenis ikan ini apa nih? Ikan ini makannya apa? Makanya kita harus 0% nih nyusahin. Soalnya saya tuh petani atau ikan yang apa? Pembudidaya yang apa? Nggak modal. Saya jarang beli pakan hidup. Terlalu rajin, jadi sekarang diulik. Sekarang diulik. Makanya Makanya dari dulu tuh saya 2000 awal kenal Daphnia magna tuh, itu tuh 2007 atau 2008 lah awal tuh. Dulu Daphnia magna tuh mahal loh, Kak. mahal ya. Iya, Daphnia magna tuh dihitungnya 1 ekor, seekor itu 1.000 Per ekor. Iya, per Wah, ini ekor berapa ya 1.000. terus gini ya? Seekor itu 1.000 waktu dulu sebelum ada forum-forum tentang kutu air, tentang pakan hidup di grup-grup gitu kan. Masih baru launching lah ya si Iya, juga nyarinya juga susah juga. Iya, Titip, masih titip, baru titip, titip. Nah, saya pernah beli 100 ekor dulu. Saya hitung benar, ternyata Benar banget, ada 100 ekor 100.000 kan 1.001 gitu. Benar, dihitung saya sendiri. Wah, Wow. ya. Wow banget gitu kan. Satu Per ekor. Nah di situ saya kasih susu, kasih itu, ya saya mencoba gitu kan untuk gimana sih cara memperbanyak ini tuh gitu kan. Nggak langsung berhasil ya? Gak langsung ya. berhasil, gagal terus beberapa tahun ternyata ketemunya nggak sengaja karena ada sisa di depan rumah tuh ada kolam koi, ada air terjunnya kan. Iya. Nah di air terjun itu udah nggak kepake, kan airnya tuh hijau banget. Sama saya langsung masukin si Daphnia magna itu. Saya dulu masih sekolah lah, masih kuliah. Nah udah gitu saya pergi kuliah ke Bandung. Pas 2 minggu balik, saya lagi nyiram tanaman. Ternyata kok jadi merah gitu tempat-tempat buat yang air terjun itu. Tadinya airnya hijau kok jadi bening. Ternyata saya makin penasaran, disitulah awal mula saya mengenal si Daphnia magna tersebut gitu lah. Jadi tanpa sengaja awalnya. Disengaja ya? Soalnya dulu tentang green water, air hijau belum ada. Pas saya cek ternyata di website forum yang orang luar tuh office. Nah, yang office itu ternyata benar makanannya tuh Ternyata ya. fitoplankton ya tuh apa? Green water. Green water. Guys, tadi kan Aaron udah janjiin mau ngasih rumus, tapi